Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa belajar bersama lagi. Kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam dengan tema mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelumnya kalian udah tahu apa belum sih apa itu mukjizat? Setiap nabi dan rasul memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kelebihan dan keistimewaan yang dimiliki nabi dan rasul disebut dengan mukjizat. Pengertian dari mukjizat itu sendiri adalah sesuatu yang luar biasa pada diri nabi dan rasul yang tidak dapat dimiliki atau ditiru oleh manusia biasa. Kenapa sih Allah memberikan mukjizat hanya kepada nabi dan rasul saja? Nah, fungsi dari mukjizat yaitu yang pertama, untuk membuktikan kepada umatnya bahwa dia adalah seorang utusan Allah. Dan yang kedua, untuk mengatasi rintangan dan tantangan dalam menyebarkan agama Islam. Apa saja ya mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad? Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran tertulis bahwa mukjizat berupa kitab diberikan kepada 4 nabi dan rasul. Di antaranya Nabi Musa alaihi salam, Nabi Daud, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad terakhir adalah mukjizat yang abadi sepanjang zaman, yaitu Al-Quran. Sedangkan para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW maka diberikan mukjizat hanya pada zamannya saja dan tidak berlaku pada zaman selanjutnya. Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang kedua yaitu membelah bulan. Kisah mukjizat Nabi Muhammad ini terjadi saat orang-orang kafir menantang Muhammad untuk membuktikan kenabiannya dengan membelah bulan. Kemudian Muhammad menunjuk ke bulan, lalu atas kehendak Allah, bulan terbagi menjadi 2. Mukjizat Nabi Muhammad lainnya yakni air mengalir dari jemari tangannya. Pada hari Al-Hudaybiyah perjanjian, orang-orang menjadi sangat haus. Setelah menyelesaikan wudhu, orang-orang bergegas menuju Muhammad. Orang-orang mengatakan bahwa tidak punya air untuk wudhu atau minum, kecuali sepanci air kecil yang tidak cukup untuk semuanya. Kemudian Muhammad meletakkan tangannya ke dalam panci dan air mulai mengalir dari jemari jarinya, seperti mata air. Akhirnya, semua orang dapat minum dan dapat berwudu. Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang keempat yaitu sedikit makanan cukup untuk banyak orang. Dikisahkan Abu Thalhah dan istrinya mendengar bahwa Rasulullah lemas. Lantas kemudian mereka mengundang Rasulullah untuk makan. Rasulullah datang membawa sekitar 70-80 orang pada zaman tersebut. Namun jumlah makanan yang disiapkan tidak cukup. Sebelum acara dimulai, Rasulullah mendoakan makanan tersebut dan tamu diminta untuk makan bergantian. Mukjizat yang kelima yaitu segelas susu yang mengenyangkan banyak orang. Mirip seperti kisah jamuan dari keluarga Thalhah, ini adalah mukjizat segelas susu yang sanggup mengenyangkan banyak orang. Rasulullah memiliki seorang sahabat yang sangat miskin dan sering kelaparan. Ia adalah Abu Hurairah. Suatu hari Abu Hurairah sedang duduk di pinggir jalan, kemudian Rasulullah melintas dan meminta dia untuk mengikutinya. Rasulullah menemukan segelas susu dan lalu bertanya kepada sang istri, dari segelas susu tersebut didapat. Nah, yang keenam yaitu doa meminta diturunkan hujan. Ketika Rasulullah sedang menyampaikan khutbah Jumat, ada orang yang meminta agar turun hujan karena kekeringan yang melanda. Rasulullah kemudian berdoa dan hujan pun terus-menerus hingga hari Jumat di minggu berikutnya. Mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad yang lainnya yaitu dapat mengobati sakit mata. Sebelum menaklukkan benteng Khaybar, Ali bin Abi Thalib yang waktu itu bertugas sebagai pemegang bendera sedang sakit mata. Mengetahui hal tersebut, Rasulullah memanggil Ali dan meludahi matanya yang sakit. Setelah itu mata Ali pun sembuh dan tidak tampak seperti pernah sakit mata.
Nabi Muhammad juga diberikan mukjizat dapat meramalkan istri. Rasulullah meramalkan bahwa istrinya yang paling rajin bersedekah akan meninggal tidak lama setelah ia meninggal. Ramalan tersebut pun terbukti dengan meninggalnya Zainab yang dikenal rajin bersedekah tak lama setelah Rasulullah meninggal. Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang selanjutnya yaitu petir pelindung tubuh. Salah satu mukjizat Nabi Muhammad yang terjadi pada masa peperangan adalah petir yang melindungi tubuhnya. Petir tersebut melindungi tubuh Rasulullah ketika ia akan dibunuh oleh Syaiban bin Utsman pada perang Hunain. Mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad yang terakhir yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Selain Al-Quran, mukjizat Nabi Muhammad terbesar adalah peristiwa Isra dan Mi'raj yang sampai saat ini masih dirayakan oleh umat Islam. Dari peristiwa itulah kemudian Allah memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.